Kita ke informasi lainnya, pemirsa, kasus Lisa Mariana yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus menjadi sorotan publik. Ya, kasus ini bermula dari pengakuan Lisa yang menyebut memiliki hubungan dekat dengan Ridwan Kamil hingga akhirnya berbuntut panjang ke ranah hukum. Nama Lisa Mariana pertama kali mencuat setelah pengakuannya soal kedekatan pribadi dengan Ridwan Kamil beredar luas di media sosial. Perseteruan dengan mantan Gubernur Jawa Barat itu bermula pada April 2025 saat Lisa Mariana tiba-tiba muncul ke publik dan mengeluarkan pengakuan mengejutkan. Dengan sangat yakin, Lisa menyebut berpacaran dengan RK hingga memiliki anak dengan mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang. Diundang sama Pak RK, ya itu hubungannya udah pacaran ya gitu saat itu. Pada April 2025, Ridwan Kamil resmi melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri atas pencemaran nama baik. Bareskrim Polri kemudian memeriksa Lisa Mariana pada 17 Juli 2025. Sementara Lisa Mariana telah terlebih dahulu menggugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung dengan tuntutan hak identitas anaknya dan meminta RK membayar 10 miliar rupiah hingga menantangnya dengan tes DNA. Namun hasil tes DNA berkata lain. Bareskrim Polri mengumumkan hasil tes DNA antara Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana dan anaknya. Ketiganya dinyatakan tidak memiliki kecocokan atau non-identik. Serangkaian pemeriksaan dan analisis DNA antara Ridwan Kamil, Lisa Mariana dan anak Lisa berinisial CA dilakukan di Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri. Hasil tes DNA menunjukkan CA bukan anak biologis RK. Bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Tak berhenti di situ, Lisa Mariana juga 2 kali menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Didampingi pengacaranya, Lisa memenuhi panggilan pemeriksaan KPK terkait dugaan kasus korupsi pengadaan iklan bank yang melibatkan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023. Usai diperiksa, Lisa ungkap dirinya mendapatkan aliran dana dari Ridwan Kamil. Saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. Iya, Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil. Aliran dana aja. Ya. Saya nggak hitung sih ya. Tapi sekitar 2 jam saya di dalam. Berarti pembenaran adanya aliran dana? Iya. Ya kan buat anak saya. Benar. Berapa banyak dan berapa? Ya saya tidak bisa sebut nominalnya ya. Kini, fokus publik kembali tertuju pada pemeriksaan Lisa di Bareskrim Polri sebagai saksi terlapor dalam kasus pencemaran nama baik. Polisi menegaskan proses hukum akan berjalan sesuai prosedur. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa hari ini Bareskrim Polri kembali memanggil selebgram Lisa Mariana. Dan untuk informasi terkini kita sudah bergabung dengan Syahreza Zanski di Bareskrim Polri. Baik, selamat siang Syahreza. Apakah Lisa Mariana ini sudah tiba di Bareskrim Polri? Ya baik, Togi, Zila dan juga pemirsa, memang hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap selebgram Lisa Mariana. Dan memang informasi yang kami terima dari tim kuasa hukum Joni Nababan, ini Lisa dikonfirmasi akan hadir pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Namun, Togi, Zila, hingga saat ini di Mabes Polri belum ada tanda-tanda kedatangan daripada pihak terlapor itu tersendiri. Dan memang perlu diketahui juga, Togi, Zila, ini merupakan kasus atas tudingan pencemaran nama baik yang terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tentunya. Dan memang ini merupakan pemanggilan penjadwalan ulang, Togi, Zila, mengingat sudah 2 kali dipanggil Lisa Mariana namun mangkir begitu karena alasan sakit. Namun hari ini menjadi pemanggilan yang ketiga kalinya dan diharapkan bisa hadir tentunya oleh pihak terlapor tentunya. Pihak pelapor tentunya. Dan perlu diketahui juga, Togi, Zila, bahwasanya sebelumnya ada tes DNA yang dilakukan untuk mencocokkan DNA antara anak daripada Lisa Mariana berinisial CA terhadap Ridwan Kamil, dan memang hasilnya pada saat itu tidak ditemukan adanya kecocokan. Dan hingga saat itu juga
dari pihak Lisa Mariana ini meminta untuk melakukan tes DNA ulang namun di rumah sakit Singapura tentunya untuk bisa menjadi pembanding atas hasil tes DNA yang dilakukan oleh Pusdokes Polri menyatakan tidak ada kecocokan antara anak daripada Lisa kepada Ridwan Kamil sehingga berujung tudingan pencemaran nama baik begitu. Dan untuk diketahui juga Togi, Zila dan juga pemirsa, pihak daripada Ridwan Kamil sendiri menyatakan menghormati hasil daripada tes DNA itu tersendiri, namun untuk hasil tes ulang DNA yang dilakukan oleh yang rencananya akan diajukan ke rumah sakit Singapura ini ditolak oleh pihak Ridwan Kamil, namun bisa dipastikan untuk pemeriksaan hari ini dijadwalkan pada pukul 11 siang dan kami masih menunggu Togi, Zila kedatangan Lisa Mariana. Kembali ke Anda, Togi, Zila. Baik, terima kasih atas laporan Anda Syahrez Zazanski dari Bareskrim Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya pucuk pimpinan di Kementerian Agama yang menerima uang terkait jual beli kuota haji. KPK juga menyebut aliran dana tidak langsung ke pimpinan namun melalui perantara. Kasus korupsi kuota haji 2024 di Kementerian Agama memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut aliran dana jual beli kuota haji khusus 2024 mengalir secara berjenjang sampai ke pucuk pimpinan di Kementerian Agama. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, aliran dana berasal dari agen travel yang besarannya berkisar antara 2.600 hingga 7.000 dolar Amerika untuk setiap kuota yang diberikan. Nah, aliran uang tadi yang 2.600 sampai 7.000 itu kemudian secara berjenjang, jadi tidak directly ke atau dari travel agent itu ke pucuk pimpinan yang oknum di Kementerian Agama ini, tetapi kemudian secara berjenjang. Kalau di direktorat ya ujungnya kan direktur, gitu ya. Kalau di kedeputian ujungnya ya deputi, terus begitu kan? Seperti itu. Menteri ya Pak? Ya, menteri. Kalau di kementerian, ya ujungnya menteri. Kementerian ya. Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 telah naik ke tahap penyidikan, tapi KPK belum menetapkan tersangka. Sejauh ini total sudah ada 3 orang yang dicekal ke luar negeri, salah satunya adalah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. KPK juga telah memeriksa sejumlah pihak, mulai dari pihak Kementerian Agama hingga travel agent. Terbaru, KPK memanggil pemilik PT Zahra Auto Mandiri atau Uhutur, Ustadz Khalid Basalamah. Khalid diperiksa sebagai saksi fakta kasus dugaan korupsi kuota haji. Ustadz Khalid mengklaim dirinya menjadi korban sebuah agen travel. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya dalam korupsi haji, KPK menyebut kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah. Ya, KPK duga kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah separuhnya diselewengkan untuk jemaah haji khusus. Kisruh pembagian kuota haji 2024 memasuki episode baru. KPK membuka penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Agama era Presiden Joko Widodo. KPK menghitung akibat perkara ini negara dirugikan hingga 1 triliun rupiah lebih. Dalam perkara ini hitungan awal dugaan kerugian negaranya lebih dari 1 triliun. Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI bahkan menyebut jemaah haji dikenakan pungli sebesar 5.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 75 juta rupiah per jemaah. Nah, dari 10.000 ini diduga ada dugaan pungli sebesar 5.000 dolar atau 75 juta terhadap per jamaahnya. Jadi ada dugaan mensrea karena kenapa ditambah sampai 10.000 atau 50% dari kuota tambahan itu, ya karena diduga ada oknum-oknum yang nakal yang hendak mengambil keuntungan. Yakut bukan Menteri Agama pertama yang tersandung dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Pada tahun 2001 hingga 2004, Menteri Agama Said Agil Husin terbukti menyelewengkan dana abadi umat. Said menerima uang haram 4,5 miliar rupiah
Akibat perbuatannya, negara dirugikan 718 miliar rupiah. Said kemudian divonis 5 tahun penjara. Menteri Agama periode 2009-2014 Surya Dharma Ali juga terbukti melakukan korupsi dana penyelenggaraan haji. Negara dirugikan 1,6 miliar rupiah. Surya Dharma divonis 6 tahun penjara. Kini Yakut kembali dibayang-bayangi kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tahun 2023. Walaupun belum menetapkan tersangka, namun KPK mengaku sudah menelusuri aktor utama sebagai pemberi perintah. Tim Liputan iNews melaporkan.